Nah, untuk kalian yang sebetulnya ketika merasakan sesuatu ya, ketika misalkan berpasangan, ketika misalkan ada keinginan untuk punya pasangan, ya mungkin kita bakal ngerasakan beda dengan ketika kita, eee, berhubungan atau dalam artian menjalin kegiatan sosial dengan yang bukan pasangan, gitu ya. Disclaimer dulu ya, konten ini hanya dikhususkan untuk pasangan yang lawan jenis, oke? Hanya untuk yang lawan jenis. Dan apa sih sebetulnya gitu ya, ada hal apa yang membuat kita ngebedain ketika kita berpasangan atau nggak berpasangan. Gue mengutip dulu ya ke agama sebentar bahwa memang fitrah itu jadi gini ya, nalurinya gitu ya, manusia itu memang diciptakan berpasangan, itu dulu. Itu udah nalurinya, itu udah katakanlah keinginannya atau wataknya gitu, yang artinya otomatis itu bakal ada dalam diri, eee, untuk berpasangan itu, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih yang ngebedainnya? Ketika kita punya pasangan itu, kita seolah-olah memang ngelengkap diri kita, oke? Lengkap dalam artian begini, ketika kita belum punya pasangan, ya, kita itu ngerasa bahwa kita itu sendiri, meskipun banyak teman. Dan kalau ini menurut ilmu sosial aja, manusia itu nggak bisa hidup sendiri, oke. Nah, tanpa pasangan kita itu merasa sendiri. Tetapi ada pasangan kita ada yang nemenin ke mana-mana. Meskipun orang itu nggak bareng sama kita, tetapi kita merasa selalu ada bersama dia. Dan seharusnya pasangannya juga merasa, dia selalu ada meskipun nggak bersama orang itu, ya. Gue misalkan merasa cewek gue selalu berada di samping gue meskipun dia lagi nggak ada di samping gue, cewek gue pun harusnya merasa bahwa gue selalu berada di samping dia meskipun gue lagi nggak di samping dia. Kayak gitulah kira-kira. Nah, itu adalah sebuah fitrah yang bukan nggak bisa dijelasin ya, tapi berapa orang yang bisa ngejelasin hal itu, gitu ya. Berapa orang yang bisa ngejelasin bahwa ada perbedaan antara, kita berpasangan ataupun enggak, gitu ya. Nah, yang celakanya ini adalah ketika orang itu ada, tapi seolah-olah sama kita ngerasa orang itu nggak ada. Nah, itu ada apa berarti? Dan faktornya itu, banyak banget. Kemungkinan bakal gue lanjutin di video berikutnya ya. Jadi ketika kita ada pasangan, banyak efek negatifnya, banyak efek positifnya, ada juga pasti efek negatifnya. Terutama kalau pasangan itu di luar pernikahan ya. Ya katakanlah pacaran kayak apa gitu ya. Dan ketika misalkan hubungan itu ada di luar pernikahan, memang rentan mengganggu hal-hal yang lain. Mengganggunya apa? Ya dia belum jadi milik kita sepenuhnya, tapi pengaruh dia itu memang kerasa. Nah, itu sebetulnya dalam pacaran itu udah ada hakikat pernikahannya, dalam artian memang seperti itu kalau punya pasangan itu, pengaruhnya itu gede, gitu ya. Pengaruhnya itu gede, entah itu ke negatifnya, entah itu ke positifnya, tergantung bagaimana pasangannya itu, orangnya itu baik atau enggak, kayak gitu. Ya ini terlepas dari pria atau wanita ya. Kita nggak boleh mengeneralisir bahwa setiap cowok pasti begitu, setiap cewek pasti begitu, enggak gitulah. Ada sifat dasar manusia itu pada dasarnya ada yang baik, ada yang buruk, udah itu aja. Nggak usah kita misah-misahin cewek sama cowok, cowok pasti gini, cewek pasti gini, kayak gitu ya. Nah, yang jadi pantangannya adalah ketika kita itu belum menikah, kita mulai berhubungan dengan yang lawan jenis, nah pengaruhnya itu jadi gini, sebetulnya ada keadaan batin yang lain dalam artian, dia sangat berarti ya, dia pengaruhnya gede dalam hidup kita, tetapi dia belum jadi milik kita. Nah, yang pikiran belum jadi milik kitanya itu jadi beban lebih sebetulnya. Tapi banyak juga orang yang sebetulnya itu menjadikan
hubungan di luar nikah itu adalah sebuah solusi, karena berbagai faktor juga. Tetapi, itu kembali lagi ke orangnya, apakah orangnya itu atau pasangannya itu bisa menjalankan dalam tanda kutip "amanah" itu, di mana ketika berpasangan itu berarti saling menjaga satu sama lain atau enggak, nah itu yang harus jadi pertanyaannya. Ya, katakanlah di zaman saat ini lagi krisis kepercayaan terhadap pasangan mungkin ya, terbukti dari banyaknya, mmm, apa ya, suami istri misalkan yang ingin punya penghasilan sendiri-sendiri, pada akhirnya itu menjadi, masalah tersendiri di rumah tangga, karena masing-masing saling mengklaim dan gak mau berbagi penghasilan. Ya itu kan karena menurut gue pribadi itu adalah salah satu krisis kepercayaan terhadap pasangan. Karena ya kalau ngutip dari agama sedikit ya, karena kan semua itu bergantung akhlak juga ya. Artinya perilakunya itu seperti apa, perilakunya itu apakah bisa dipercaya, perilakunya itu memang apakah pantas untuk diberikan kepercayaan sebesar itu, gitu. Dan apakah dia, nah ini yang sering kata-kata yang paling sering diucapkan oleh orang adalah, apakah orang itu tepat atau kita? Nah, parameternya tepat atau enggak juga setiap orang kemungkinan besar beda-beda, kan kayak gitu. Jadi, dalam hubungan itu memang ada banyak banget, kaitan batinnya satu dengan yang lain. Belum lagi dikenakan dengan ada kisah masa lalu yang mungkin juga jadi pengaruh, ada juga bahkan ini banyak juga yang bilang gini, "Duh gua tuh nggak pernah diginiin, baru sekarang diginiin." Nah itu juga bisa jadi hal yang lain. Tapi intinya gini, bahwa ya kehidupan itu, entah itu berpasangan atau tidak, sebetulnya itu adalah sebuah dinamika yang kemungkinan besar dibutuhkan, ya. Kemungkinan besar dibutuhkan karena itu tadi, kita nggak bisa hidup sendiri dan, ada pasangan itu seolah melengkapi dan keinginan hampir pasti setiap orang itu adalah punya keturunan. Ya sekarang lagi banyak yang child free. Yang child free itu, gue mengambil sisi positifnya adalah hakikat yang paling dalam dalam berpasangan itu. Artinya, cukup mereka menikmati kehidupan mereka. Kalau masalah keturunan, banyak keturunan yang lain, banyak anak-anak yang lain yang harus diperjuangkan. Kan kayak gitu. Gue ngambil dari posisi positif dulu ya. Yang ingin, apalagi ketika sebuah pasangan itu sepakat, oke kita child free aja, artinya itu benar-benar pasangan itu mereka ngeklik dan ingin saling melengkapi satu sama lain tanpa tanpa ada, mengganggu atau tanpa ada hal-hal lain yang bisa merusak atau ya, mengacaukan atau bukan mengacaukan ya, nggak mungkin anak ngacauin. Ya, mmm, yang tanpa harus ada kebahagiaan yang lain. Sisi terdalam dari perpasangan itu child free itu, sebetulnya. Karena cukup hanya mereka berdua. Meskipun di sisi lain, eee, anak itu pelengkap, anak itu rezeki dan lain-lain, ya. Nah, itulah berarti sebetulnya dari child free itu juga kita belajar bahwa, ya alangkah berartinya berpasangan itu. Alangkah berartinya, ketika kita ada seorang yang bisa menemani kita sampai, seumur hidup apalagi, kan kayak gitu ya. Itu berkaitan dengan batin juga. Artinya ketika child free itu ada, ya cukup cuma kita berdua yang bisa bisa menikmati kehidupan ini kok. Artinya mereka benar-benar sadar bahwa mereka saling membutuhkan. Dan ketika misalkan perasaan itu dibagi antara dengan anak, apakah mereka bisa menikmati itu? Nah, itu kan sebetulnya keadaan yang lain sebetulnya. Tapi yang jelas di sisi lainnya adalah itu adalah hubungan batin, sebuah hubungan yang mereka saling menyadari membutuhkan satu sama lain sebetulnya. Oke, thank you semuanya.